Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nasruddin TV. Terima kasih selalu setia menonton video di channel ini. Kali ini saya akan selipkan sedikit konten yang lain dari biasanya. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya selalu mengupdate konten terkait dengan Alwiansa bocah viral yang berasal dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan membuat konten yang lain yang terkait dengan hasil survei Pilkada di Kaltara untuk 9 Desember 2020. Jadi di sini saya baca yang dilansir Indopost.co.id dengan judul hasil survei Pilkada, elektabilitas Irianto Irwan masih unggul. Nah, kemudian keterangannya, dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ambil bagian di Pilkada Kalimantan Utara 9 Desember mendatang, pasangan petahana Irianto Lamri Irwan Sabri masih memuncaki klasemen elektabilitas dengan keterpilihan sebesar 34,6%. Unggul jauh dari kompetitor terdekatnya Udin Hyangyo Undunsa sebesar 18,3% dan disusul pasangan calon yang ketiga Zainal Arifin Paliwang Yansen Tipapadan sebesar 11,8%. Jadi itu hasil survei terkini dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI besutan Denny JA, bertajuk Isu Ekonomi dan Pilihan terhadap Calon Gubernur Kaltara 2020 yang dirilis di Tarakan tanggal 28 September 2020. Lebih lanjut Indopost.co.id merilis pasangan petahana Irianto Lamri Irwan masih puncaki klasemen elektabilitas dengan keterpilihan sebesar 34,6%, terpaut 16,3% dengan kompetitor terdekatnya Udin Hyangyo Undunsa yang memperoleh dukungan 18,3% dan terpaut lebih besar 22% dari pasangan Zainal Arifin Paliwang Yansen Tipapadan yang didukung sebesar 11,8%. Nah, ini kata peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNJA. Dan survei ini dilakukan pada bulan September 2020. Jadi memang survei ini terkini ya, terbaru. Kemudian survei ini menggunakan 800 responden. Survei dilakukan di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Utara menggunakan metode multi-stage random sampling, dan wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini 3,5%. Nah, isu ekonomi selalu menjadi isu utama dalam dinamika politik elektoral, di mana ekonomi menjadi magnet kuat dalam membentuk tingkat keterpilihan para kandidat kepala daerah. Pentingnya isu ekonomi, maka para kandidat cenderung membangun image positifnya sebagai pribadi yang memiliki kemampuan menyelesaikan ekonomi. Entah dengan pengalaman pemerintahan bagi petahana, program dan janji ekonomi, dan pengalaman advokasi usaha bagi para penantang, akan ikut memperkuat dukungan jika di persepsi memiliki kemampuan tersebut. Itu menurut Ikrama. Nah, isu ekonomi menjadi isu utama karena menurut publik Kaltara, masalah umum paling penting, yaitu mayoritas menyebut masalah ekonomi 51,5%, kemudian masalah infrastruktur 16,7%, dan disusul isu ketiga
masalah kesehatan 11,2%, dan masalah lainnya di bawah 5%. Jadi memang isu yang masih menjadi perhatian publik itu adalah isu ekonomi. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Jadi ternyata isu ekonomi ini sangat tinggi ya, 51,5%. Jadi memang persoalan ekonomi ini masih menjadi persoalan yang paling utama di Kalimantan Utara. Kemudian persoalan infrastruktur itu yang kedua, tetapi persentasenya tidak signifikan masalah ekonomi. Nah, LSI DNIJA melihat isu ekonomi dinilai penting di semua kabupaten kota di Kalimantan Utara. Isu ekonomi yang menyatakan paling penting tersebar di Kota Tarakan. Jadi publik di Kota Tarakan menginginkan persoalan ekonomi ini supaya menjadi perhatian. Bahkan 59% yang mengangkat isu ekonomi, sekitar 59%. Dan di Malinau merupakan daerah kedua di Kalimantan Utara yang menginginkan persoalan ekonomi ini menjadi perhatian, di mana publik menginginkan sebesar 51,4%, disusul Bulungan 48,5%, dan Nunukan sebesar 48,3%. Jadi memang persoalan ekonomi ini yang terbesar isunya, ya perhatian publik ini itu ditarakan sekitar 59%, disusul Malinau, Bulungan, dan Nunukan. Nah, mayoritas publik Kaltara memang butuh figur yang mampu urus ekonomi. Jadi urus ekonomi terlihat dari hasil survei di mana pertimbangan dalam memilih kandidat kepala daerah itu sekitar 53,3% kandidat yang mampu memecahkan masalah ekonomi. Kedua, mampu memecahkan masalah sosial, itu sekitar 15,7%. Dan 11,5% itu publik menginginkan kandidat mampu memecahkan masalah hukum dan korupsi. Dan 5,7% publik menginginkan kandidat mampu memecahkan masalah keamanan. Jadi ternyata isu keamanan ini sangat rendah ya, sangat rendah isu keamanan. Lagi-lagi isu ekonomi yang paling tinggi ya, persoalan ekonomi. Kemudian yang kedua, persoalan sosial. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa Irianto Lamri, Irwan Sabri masih puncaki klasemen elektabilitas? Nah, ini tentu saya juga mempertanyakan itu. Dan saya yakin teman-teman yang menonton video ini juga mempertanyakan, kenapa sih kok Irianto Lamri dan Irwan Sabri ini masih elektabilitasnya jauh di atas dari dua kandidat. Nah, LSI memotret beberapa kekuatan. Pertama, Irianto Lamri paling dikenal, ya kan, dengan popularitas di atas 90,2%. Di Irianto sendiri punya popularitas sekitar 90,2% secara personal. Sedangkan kompetitornya Udin Hyang Dio, Undunsa, itu sekitar popularitasnya sekitar 74,8%. Jadi memang selisih popularitas antara Irianto Lamri ini cukup jauh juga ya selisihnya. Kemudian yang ketiga, popularitas dari Zainal Arifin Paliwang dan Jansen Tipa ini sekitar 43,6%.
Jadi dari sisi popularitas ya, keterkenalan di Kalimantan Utara, Irianto cukup tinggi ya, 90,2%. Itu yang pertama, alasan yang pertama kenapa elektabilitas Irianto Irwan Sabri masih tinggi di bulan September hasil survei dari lembaga lingkaran survei Indonesia ini. Nah, kemudian alasan kedua, tingkat approval rating atau tingkat kepuasan atau atas kinerja Irianto Lambri dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Utara itu sekitar 66,7% menyatakan puas dengan kinerja Irianto Lambri. Nah, ternyata memang petahana itu pengaruhnya besar ya, kalau memang selama menduduki jabatan gubernur ya, menjalankan roda pemerintahan bagus, maka nanti akan mempengaruhi tingkat kepuasan atas kinerja yang sudah dijalankan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa elektabilitas Irianto Lambri dan Irwan Sabri tinggi. Irianto Lambri, Irwan Sabri dinilai paling mampu menyelesaikan persoalan ekonomi di Kaltara. Dan publik Kaltara menilai Irianto Lambri paling mampu dengan 30,9%. Kedua, ya, Udin Hyangyo itu Ununsa sekitar 14,2%. Dan Zainal Arifin Paliwang yang Senti Papadan sebesar 7%. Nah, jadi alasan ketiga kenapa elektabilitas Irianto Lambri, Irwan Sabri ini tinggi itu karena publik menilai pasangan ini paling mampu menyelesaikan persoalan ekonomi di Kaltara. Nah, itu alasan yang ketiga sehingga elektabilitasnya tinggi di hasil survei September. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana survei selanjutnya. Dan pasangan Irianto Lambri Irwan Sabri ini diusung oleh Partai Nasdem, Golkar atau Golongan Karya, Perindo atau Persatuan Indonesia, PBB, Partai Bulan Bintang, kemudian PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan PAN, Partai Amanat Nasional, serta 2 partai pendukung. Jadi partai pengusungnya lumayan banyak ya, Irianto Lambri dan Irwan Sabri. Itu partai pendukungnya yang non parlemen ya, tidak punya kursi di parlemen, di DPR, DPRD, yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Berkarya. Nah, itu dia hasil rilis dari Indopost terkait dengan judulnya hasil survei Pilkada Kaltara, elektabilitas Irianto Irwan masih unggul. Dan pertanyaan, mengapa elektabilitas Irianto Lambri dan Irwan Sabri masih tinggi, itu sudah ada jawabannya tadi berdasarkan hasil dari survei lingkaran survei Indonesia, Denja. Oke, sahabat Mas Student TV, sampai ketemu lagi. Kita akan update di konten berikutnya ya, entah konten yang keberapa, karena saya juga sekarang lagi fokus untuk mengupdate konten Alwiansa bocah viral yang berasal dari Malaka, Sulawesi Tenggara. Karena memang Alwiansa ini fenomenal ya. Pertama, mimik wajahnya ya. Jadi hasil bincang-bincang saya juga dengan beberapa warga yang fans dengan Alwiansa, mereka mengatakan bahwa oke, suara mungkin bisa ada yang menyamai, tetapi mimik wajah dari Alwiansa ini sulit karena tidak hanya mimik wajahnya yang bisa sulit ditiru, tetapi begitu dia bagaimanakan gitu ya mukanya, ya, wajahnya, mulutnya, itu suaranya bagus, dan ini itu yang menjadi daya tarik, ya, menjadi magnet dari Alwiansa pada publik pecinta musik di Indonesia bahkan luar negeri. Nah, oke, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika sahabat Student TV merasakan
informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.